kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik aja dong. Aku senang banget sekarang kita bisa ketemu lagi di Kitutin online service kali ini. Siapa yang udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Katakan amin. Amin. Tepuk tangannya ya.
Mari semuanya teman-teman Teens yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Dia lebih dalam lagi. Mari teman-teman kita siapkan hati kita kita serahin semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Untuk
kasih sama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur setiap kebaikan-Mu. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Ini hidupku, ini hatiku Bapa.
kasih. Sebentar kami mau mulai sharing Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu atasku Tuhan untuk berkata-kata Tuhan, untuk sharing kepada adik-adik teens. Biarlah kiranya Tuhan setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan itu bisa menjadi berkat untuk adik-adik yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hai Tin, Shalom, apa kabar kalian di rumah? Aku percaya kita semua selalu dalam lindungannya Tuhan ya, makanya kita bisa ketemu di online sharing hari ini bersama-sama. Nah, sebelumnya kalian udah siap untuk ibadah kan? Nah, kalau udah siap untuk ibadah, aku ingetin lagi ya, gak boleh lagi yang namanya ngobrol sama temen, gak boleh bercanda, dan pastinya gak boleh main HP. Kecuali kalau HP-nya digunain untuk streaming ibadah hari ini. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan belajar firman Tuhan yang tentang berbicara. Kita udah belajar berbicara yang benar dan bukan berbohong. Lalu kita juga belajar apa yang kita katakan berasal dari hati kita. Nah, kalau hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka kita akan memperkatakan kata-kata hal-hal yang baik, bukan kebencian, iri hati, ataupun kemarahan, dan yang lainnya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang berdoa. Tuhan selalu mendengarkan doa kita loh adik-adik ketika kita mau berbicara kepada Tuhan. Nah, perkataan yang keluar dari mulut kita itu sangat besar kuasanya loh adik-adik. Jadi saat kita berbicara, kita bisa membuat orang diberkati atau kita bisa membuat orang lain menjadi kecewa ataupun sakit hati terhadap kita. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya kita bisa memilih untuk memperkatakan hal-hal yang baik kepada orang lain ataupun mengatakan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Nah, siapa di sini yang udah pernah naik kapal yang besar, yang bisa dibilang besarnya agak mirip kayak gedung ya, tapi bukan perahu yang kecil gitu. Nah, kapal yang besar biasa berlayar di laut menuju ke tempat tujuannya karena ada kemudi yang mengarahkan kapal itu. Jadi biasa yang megang kemudi kapal itu kan nahkoda. Nah, mungkin apakah si kapal yang besar ini memiliki kemudi yang besar juga, misalnya sebesar pintu atau sebesar tiang bendera? Pastinya enggak dong kan, karena kalau misalnya kapal itu memiliki kemudi yang besar, si kapten kapal ini gak akan bisa mengemudikan kapal itu sendirian. Nah, tetapi kemudi kapal itu sama aja ukurannya, mau kapal yang besar ataupun kapal yang kecil itu bentuknya sama-sama. Jadi kapal itu bisa dikemudikan oleh si kapten kapal sendirian dan si kapten itu bisa menggerakkan kapal itu ke arah yang benar. Dan walaupun kecil, kapten itu juga harus mengemudikan kapal itu dengan baik loh, dengan hati-hati. Karena kalau kapten itu enggak hati-hati dalam mengemudikannya, bisa aja kapal itu jadi nabrak kapal lain, nabrak gunung es, kayak kapal Titanic tuh. Bisa juga yang berakibat kapal itu bisa jadi tenggelam. Nah, adik-adik dalam Alkitab menceritakan kepada kita, kalau mulut kita itu seperti kemudi kapal. Jadi walaupun mulut kita kecil, tetapi apa yang kita katakan bisa membuat hidup kita itu menjadi diberkati dan terkutuk. Begitupun juga yang kita katakan kepada orang lain. Nah, kira-kira kita pengen pilih yang mana ya? Pasti aku percaya kita semua pengen pilih yang memperkatakan kata-kata berkat tersebut kan. Karena kita juga ingin diberkati oleh setiap perkataan kita. Nah, ada sebuah kisah di Alkitab tentang orang-orang yang berkata-kata baik dan yang berkata-kata buruk. Pada zaman bangsa Israel dipimpin, Musa keluar dari tanah Mesir, mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu tanah Kanaan. Saat itu bangsa Israel udah deket sama tanah Kanaan dan Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk menyuruh 12 orang pengintai masuk ke dalam tanah Kanaan. 1 orang dipilih dari setiap suku bangsa Israel.
Nah, apa sih tugas pengintai itu? Tugas pengintai itu mereka disuruh menyamar dan berjalan-jalan untuk melihat-lihat keadaan yang ada di Kanaan. Setelah mereka melihat keadaan yang di sana, mereka kembali kepada Musa dan harus melaporkan keadaan yang ada di tanah Kanaan itu. Sama nih kayak kita, kalau misalnya ada mall yang baru buka gitu kan, pasti kan kita pergi ke mall tersebut buat cari tahu apa sih yang bagus di dalam mall itu, ada restoran apa ya di dalam mall itu, terus juga ada tempat tempat asik apa aja yang bisa kita kunjungin dalam mall itu. Nah, setelah kita ke mall itu, biasanya kita kan cerita kan sama teman-teman kita, kayak, lu tahu nggak kemarin gue ke mall Ono, bagus loh isinya kayak gitu-gitu, bagus tempat foto kayak gitu. Nah, kalau misalnya dan kita juga biasanya menceritakan apa yang kurang baik dari mall itu. Nah, sama nih, sama ke-12 pengintai tadi yang punya tugas yang hampir mirip sama kita yang berjalan-jalan ke mall baru tadi. Tapi bedanya mereka harus melaporkan keadaan yang ada di tanah Kanaan. Lanjut, 40 hari setelah mereka berkeliling di Kanaan, melihat-lihat bahkan membawa pulang setandan buah anggur yang sangat besar-besar, buah delima dan buah ara. Mereka melaporkan kepada Musa dan bangsa Israel apa yang mereka lihat di tanah Kanaan tadi. Nah, apa yang mereka katakan itu sangat penting karena apa yang mereka katakan itu bisa membuat bangsa Israel menjadi berani atau takut. Sama seperti kalau kita cerita ke teman kita tadi. Kalau misalnya kita cerita kalau mall yang kita kunjungin itu bagus, pasti teman kita mau langsung pergi ngelihat mall itu juga. Tapi kalau kita bilang sama teman kita mall yang kita kunjungin itu kurang bagus, pasti teman kita juga bakal kayak mikir-mikir kan mau ke mall itu. Nah, sama kayak gitu. Kita baca yuk di firman Tuhan di Bilangan 13 ayat 27 sampai 28. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh 10 orang pengintai. Kini kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam dalam negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ayat 29. Tunggu. Kita langsung ke ayat 31 ya. Jadi di ayat 31 dikatakan kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka mengatakan berita-berita itu yang menakutkan itu dan membuat orang Israel menjadi takut dan cemas dan akhirnya gak mau datang ke tanah Kanaan. Bangsa Israel lalu menangis dengan suara nyaring dan mereka pun mengatakan hal yang buruk. Kita buka di Bilangan 14 ayat 2 dan 3. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, itu tadi yang dikatakan oleh 10 pengintai. Mereka membuat si bangsa Israel ini menjadi takut sampai-sampai si bangsa Israel itu tadi bilang kan, mendingan kita pulang ke Mesir aja daripada lanjut ke tanah Kanaan. Karena perkataan dari 10 pengintai itu. Tetapi sedangkan Yosua dan Kaleb, 2 dari 12 pengintai tadi, mengatakan hal-hal yang baik dan positif. Yosua dan Kaleb ini berusaha untuk menenangkan bangsa Israel supaya tidak takut. Kita baca ya di Bilangan 13 ayat 30. Kemudian
Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita baca juga di Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan bawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, kalau kalian menghadapi musuh yang besar kayak gini, kayak bangsa Israel ini dan ingin menang, perkataan siapa sih yang kalian akan dengarkan? 10 pengintai yang tadi atau 2 pengintai si Yosua dan Kaleb ini? Pastinya kita mendengarkan yang si Yosua dan Kaleb bilang dong kan, karena mereka memperkatakan perkataan yang baik dan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Nah, tapi singkat cerita, akhirnya si bangsa Israel ternyata lebih mendengarkan yang perkataan dari 10 pengintai yang tadi. Jadi akhirnya Tuhan marah dan tidak mengizinkan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, yang boleh masuk hanyalah Yosua dan Kaleb, dan anak-anak dari bangsa Israel yang mendengarkan 10 perkataan pengintai itu berjalan bersama selama 40 tahun di padang gurung sampai mereka mati di sana. Nah, kira-kira nih gimana sih, kalian mau gak sih kalau misalnya kalian udah dikasih Tuhan udah janji ini buat kita, kita bakal masuk ke tanah Kanaan. Tapi ketika kita mendengar dari 10 pengintai yang tadi, kita malah menjadi takut. Kira-kira kalian mau nggak ikut yang apa kata 10 pengintai tadi? Pastinya enggak dong, pasti ikut yang kata Yosua Kaleb tadi. Nah, perkataan kita itu bisa membuat kita dan orang-orang yang di sekitar kita yang mendengarnya itu diberkati atau mengalami kutuk. Dan perkataan yang mendatangkan berkat adalah contohnya kata-kata pujian ke orang. Misalnya nih, ada teman kita yang juara 1. Kita harus berkata kepada dia kayak, selamat ya, belajar lebih lagi ya biar kamu semakin jago. Misalnya dia belajaran matematika, biar kamu semakin jago matematikanya. Tapi ada juga kan di antara kita yang kalau misalnya kita ngelihat teman kita ada yang dapat nilainya bagus nih, kita malah bilang, ih baru dapat segitu aja sombong gitu kan. Nah itu gak boleh, jadi kita harus memperkatakan perkataan berkat yang bisa memberikan semangat terus kepada orang tersebut. Nah, sebaliknya kata-kata kita itu bisa, kalau misalnya kita memperkatakan yang buruk tadi tuh, seperti yang tadi aku bilang, kita bisa membuat orang jadi penuh ketakutan, kecemasan, dan kesedihan. Seperti 10 pengintai dalam kisah tadi, kata-kata mereka bisa dibilang membuat ketakutan kepada bangsa Israel. Nah, sama kayak kita, contohnya kita di dalam kehidupan kita sehari-hari tuh kata-kata kita yang bisa menjadi kutuk buat orang tuh seperti kita ngebully teman kita, terus kita mengejek orang lain, terus kita juga membicarakan berita-berita hoaks kepada teman-teman kita, itu kita bisa menjadi perkataan kita itu nggak bisa menjadi berkat untuk teman kita. Jadi untuk pilihan ada pada kita masing-masing. Kalau kita mau diri kita menjadi berkat untuk orang lain, jadi kita mulai hari ini harus memperkatakan kata-kata yang baik, kata-kata berkat dan bukan kata-kata kutuk. Nah, oh iya aku juga ada kesaksian dikit nih tentang ibadah hari ini.
kata-kata berkat atau kutuk. Jadi di dalam kerjaan aku itu kan aku udah pernah kesaksian sebelumnya kalau aku baru puji Tuhan pas selama pandemi ini aku naik level lah di kerjaan. Tapi di naik level ini pekerjaan aku itu bukan tambah sedikit tapi malah makin banyak. Nah, awalnya pas aku awal-awal baru kerjain pekerjaan aku ini, aku ngerasa takut dan aku ngerasa gak bisa aku kerjain gitu. Sampai pernah aku keteteran emang bener-bener kerjain kerjaan aku, sampai ada teman aku pun, teman kantor yang bilang, ya udah kalau nggak bisa resign aja gitu. Tapi aku nggak mendengarkan kata-kata itu. Aku berdoa sama Tuhan dan aku percaya, aku perkatakan kepada diriku sendiri kalau aku pasti bisa mengerjakan semuanya. Dan puji Tuhan, pekerjaan yang kemarin-kemarin aku keteteran itu yang banyak banget sekarang malah berkurang. Dan aku juga kadang sekarang malah ngerasa jadi kayak gak ada kerjaan di kantor karena aku bisa selesain kerjaan-kerjaan yang sebelumnya. Nah, jadi adik-adik, kayak yang tadi itu, perkataan kita itu bisa membuat kekuatan untuk diri kita sendiri ya, bukan malah menjadi diri kita lemah. Nah, super ayat di firman Tuhan hari ini adalah yang tadi, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, yuk sebelum kita udah selesai sharing, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai sharing tentang memperkatakan berkat atau kutuk. Biarlah kiranya Tuhan, kasih-Mu Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami yang memberikan kami hikmat agar kami bisa melalui setiap perkataan kami Tuhan itu bisa memberkati orang lain, memberkati diri kami sendiri, bukan malah menjadi ketakutan atau mengecewakan untuk orang lain dan diri kami sendiri Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, dimanapun kami berada, kami selalu menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap aktivitas kami Tuhan yang akan kami lakukan selanjutnya. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, challenge minggu ini adalah kalian buat video yang isinya kalian memperkatakan berkat kepada teman-teman di G2 Teens, orang tua, papa dan mama, atau teman-teman sekolah, atau teman-teman rumah, terserah kalian. Pokoknya kalian videoin, kalian memperkatakan berkat untuk mereka yang dapat memberikan mereka semangat. Nah, udah itu aja. Jangan lupa ada hadiahnya loh dari setiap challenge yang kalian kerjain. Oke, bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.